Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di ujian kelayakan Prodi Teater PDD Institut Seni Indonesia Surakarta, Embrio Institut Seni dan Budaya Indonesia Sulawesi Selatan. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Bagong Pujiono MSN selaku Kaprodi Seni Teater. Yang terhormat kepada Bapak Tafsir Huda MSN selaku pembimbing 1. Dan yang terhormat kepada Ibu Arianti Sultan MSN selaku pembimbing 2. Judul naskah Tolong, karya Nano Triantiarno. Penyaji selaku aktor Wahyuni. Sutradara Alifullah SSN. Artistik Rais Arya Ais Vite Piki. Penata rias dan kostum Muhammad Darwis. Penata cahaya Siska Selvianti. Dokumentasi Debi Indah Rara. Konsumsi Amel. Naskah Tolong. Saya Atika dan saya bukan bintang film. Selamat menyaksikan. Tolong, siapa saja di situ. Saya di sini. Ada perempuan di sini. Tolong. Saya butuh pertolongan. Jangan pergi.
ada yang sudi menolong saya. Tidak ada yang datang. Saya dilupakan. 4 dinding ini hanya ada rancang dan bentuk. Tidak ada perabotan. Bahkan selimut pun tidak ada. Saya tahu tidak mungkin lolos dari ruangan ini jika tidak ada yang sudi menolong. Mustahil saya bisa selamat jika tidak ada mukjizat. Mudasir? Kaukah itu Mudasir? Mudasir, kemarilah. Bagaimana caranya kamu masuk kamar ini, Mudasir? Mudasir, kamu ya dari dulu sampai sekarang masih suka bercanda. Mudasir, kamu ingat tidak? Dulu kamu mengantar saya ke Makassar. Kita berpisah di Bandara Sultan Hasanuddin. Sehabis mengantar saya, kamu langsung pulang kampung untuk mengurus sawah. Hampir setahun lebih kita saling mengirim surat. Tetapi sesudah musibah datang, surat-suratmu tidak datang lagi. Jadi mudah. Mudasir! 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 Jangan tinggalkan saya. Apa saya sudah tidak punya daya tarik lagi? Dulu kamu sering bilang kalau saya ini cantik. Kecantikan saya alami, tanpa gincu dan pedang. Ya, kamu suka saya apa adanya. Saya tahu penyiksaan ini membuat wajah saya sudah tidak secantik dulu lagi. Kalau saja ada cermin di ruangan ini, mungkin saya bisa segera tahu. Bisa saja wajah saya sudah seperti lap kotor, bacin dan tidak enak dipandang. Bikin jijik ya Mudasir. Tapi Mudasir, kamu menikahi saya lahir batin kan? Kamu tidak hanya menikahi wajah saya saja kan? Kalau memang benar kamu ada di sini, tolonglah saya. Keluarkan saya dari sekapan ini. Lalu kita pulang kampung bersama-sama. Ya, kita pulang kampung Mudasir. Pulang kampung. Tidak perlu melapor kepada polisi Raja di Raja. Tidak guna melapor kepada Menteri Tenaga Kerja. Kita ini warga negara Indonesia, bukan negara Malaysia. Beruntunglah mereka yang berasal dari negara Malaysia, karena bahkan presiden mereka pun peduli terhadap warga negaranya. Kita, kalau banyak uang, diperas sampai habis tulang sumsum. Tapi kalau ada musibah, pura-pura tidak tahu. Diabaikan. Sudahlah Mudasir. Itu kenyataan. Kita ini hanya binatang penghasil
devisa negara. Sebutan pahlawan hanya slogan, bukan kenyataan. Hanya hayalan para birokrat yang baru menduduki kursi jabatan agar terlihat bekerja di mata atasan. Mudasir, berbicara mengenai penanganan kekacauan terhadap TKW seperti saya selalu membuat dada saya sesak seketika. Lebih sesak lagi dada kita ketika mengetahui kenyataan yang terang benderang itu tidak pernah mau diakui sebagai kenyataan. Kenapa? Karena mereka malas menanganinya. Tidak sudi tangan kotor dan energi dihamburkan. Ya, karena tidak ada uang komisi yang berlimpah dalam setiap kasus yang menimpa para TKW. Uang Mudasir, uang, 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 uang Mudasir, uang, uang. Mudasir, di situ kau rupanya. Kemarilah, mendekat, agar kita bisa saling menyentuh. Ayolah, Mudasir. Mengapa? Mengapa tetap berdiri di sudut itu? Ya, di sini. Disinilah tempat saya buang air kecil dan buang air besar. Di ruangan ini tidak ada kamar mandi dan WC. Siang terang karena cahaya matahari dan malamnya gelap pekat karena tidak ada cahaya lampu. Entah tadinya kamar ini kamar siapa dan mengapa saya disekap dalam kamar ini. Saya tidak bisa ceritakan dalam surat. Bagaimana bisa menulis surat? Saya tidak punya pulpen, kertas, amplop, dan perangko. Di sini tidak ada apa-apa, Mudasir, dan saya tersiksa. Lalu mengapa kau tidak menolong? Lihat, bekas-bekas luka di sekujur badan. Saya dipukuli, ditendang, ditampar, disetrika. Teriak majikan saya, kamu itu Indon bangsat, bajingan, maling, pencuri, tidak tahu diri. Ampun Nyonya, ampun Nyonya, ampun. Saya bukan maling, saya bukan pencuri. Ampun Nyonya. Tapi tidak ada sidang pengadilan yang mau untuk memihak supaya bisa diperoleh pembuktian. Yang ada hanya ruangan ini, penjara ini. Sesudah dipukuli, kepala saya ditutupi karung. Lalu saya diseret. Ampun Nyonya, di mana ini Nyonya? Bukan Nyonya, kenapa gelap Nyonya? Nyonya, sebelum pintu dikunci, karung mereka buka dan ternyata Nyonya, 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 bukan Nyonya, bukan
berapa lama saya ada di sini. Lihat, bekas-bekas luka di sekujur tubuh sudah mulai mengering. Itu artinya sudah lebih dari sebulan saya ada di sini. Bagaimana saya bisa bertahan? Mereka memberi saya makan hanya sekali dalam sehari. Minuman dengan termos plastik yang bocor. Saya makan minum dengan piring dan gelas yang kotor. Mudasir, kamu tidak akan pernah bisa membayangkan perlakuan apa saja yang telah saya alami selama ini. Saya memang lebih pantas disebut anjing. Saya dianggap bukan manusia lagi. Kekuatan hukum nampaknya tidak berdaya dalam hal ini. Sebab aparatnya lebih sering pilih kasih. Mana mungkin mereka membela saya yang anjing. Indon lagi. Saya yang datang hanya untuk merampok uang mereka. Tentulah mereka lebih percaya kepada sesamanya yang sebangsa dan kaya, bukan kepada anjing seperti saya. Tetapi Mudasir, demi Tuhan, saya memperoleh upah karena saya bekerja. Saya menyapu, mengepel, mengelap perabotan, saya memasak, mencuci, menyetrika, mengurus taman. Saya sendirian di rumah sebesar ini. Pekerjaan baru selesai sekitar pukul 9 malam. Itu pun tidak selalu begitu. Jika ada tamu, saya harus melayaninya. Kadang-kadang saya memasak tengah malam. Itu jika para tamu berminat untuk makan malam. Tidak apa. Saya lakoni dengan gembira dan ikhlas. Saya tahu diri. Sebagai pelayan yang datang dari tanah seberang, saya tidak berani menuntut macam-macam. Yang harus saya lakukan adalah bekerja dengan rajin, tidak mengeluh, semua risiko saya terima. Setahun saya terima gaji. Dan kamu tahu sendiri, Mudasir, sebagian saya tabung, sebagiannya lagi saya kirim ke kampung. Kontrak kerja saya 5 tahun. Saya bertekad di ujung tahun ke-5 saya akan membawa pulang banyak ringgit supaya kita bisa membeli beberapa petak sawah untuk menjadi modal hidup di masa depan. Pada bulan ke-13, suatu malam, majikan lelaki mendatangi saya. Nampaknya dia mabuk. Waktu itu, sekitar pukul 11 malam. Nyonya majikan dan anak-anaknya menginap di luar kota di rumah family. Jadi di rumah sebesar ini, hanya ada kami berdua. Dia masuk kamar, membuka pintu. Lalu duduk di pinggir ranjang sambil menatap saya dengan diam. Saya tidak sempat bertanya. Lebih tepatnya tidak berani karena terperanjat. Ya, saya tidak sempat bertanya mengapa dia masuk dalam kamar saya. Tetapi sebagai perempuan, naluri saya bilang bahwa ada sesuatu yang tengah menggoda majikan saya itu. Saya mulai ketakutan. Keringat dingin mengucur deras. Kemudian dia berbaring. Dan dengan isyarat tangan menyuruh saya agar segera berbaring di sampingnya.
Lalu dia kembali melotot dan kembali memberi isyarat dengan tangan agar saya berbaring di sampingnya. Saya sudah siaga. Saya siap memukul jika hal itu dia lakukan. Tapi untunglah hal itu tidak dia lakukan. Dia bangkit, berdiri, melotot, berjalan menuju pintu, membuka pintu, menutup pintu dengan keras. Terdengar langkahnya semakin menjauh. Saya bersyukur kepada Tuhan karena hal itu tidak terjadi kepada diri saya. Saya selamat dari perkosaan majikan. Mudasir, saya baru sadar. Barangkali itulah satu-satunya kesalahan saya. Menolak hajat majikan. Itulah makanya kenapa saya ditendangi, dipukuli, disetrika. Penyiksaan memang tidak segera saya alami. Maksud saya, sampai di bulan ke-15, keadaan masih berjalan dengan normal. Tapi di bulan ke-16, majikan lelaki mulai mengeluh kehilangan uang. Dan siapa lagi yang dituduh kalau bukan saya? Pelayan yang miskin, indol lagi, setara anjing. Pukulan-pukulan dan tamparan-tamparan mulai saya terima dari banyak majikan. Kadang dari anak lelaki mereka. Saya diam saja dan tentu saya tidak sudi mengaku sebagai pencuri. Jelas, saya bukan pencuri. Saya rajin sembahyang. Saya selalu ingat surga dan neraka. Saya percaya dengan hukuman akhirat. Dan saya juga percaya hukuman sebab akibat. Pada bulan ke-16 itulah nasib masa depan saya ditentukan. Anak lelaki majikan mengeluh kehilangan uang. Itu juga dengan anak perempuan, lalu majikan lelaki, kali ini jumlahnya banyak. Sayalah itu, kambing hitam yang harus menanggung akibatnya. Saya dipukuli bertubi-tubi, saya disetrika karena waktu itu saya sedang menyetrika. Memang aneh. Penyiksaan ini sungguh tidak jelas konsepnya, tapi kenyataan. Penyiksaan ini betul-betul bukan impian. Saya mengalaminya. Tapi ada apa sesungguhnya dengan majikan saya? Dulu mereka betul-betul saudara serumpun. Saling menjaga sopan santun. Dan banyak belajar dari kita. Dalam tempo pendek, mereka menjadi bangsa yang kaya raya. Jadi tidak perlu lagi belajar dari kita. Mereka jauh lebih maju. Semua tahu, para penjudi datang dari Indonesia. Itu artinya, uang yang berjumlah besar mengalir dari Indonesia dan untuk membangun negeri jiran. Tidak puas dengan hal itu, mereka nekat mencuri berbagai jenis kesenian flora dan fauna. Semuanya. Dan dengan sangat yakin diakui sebagai milik mereka. Mereka yakin mereka bisa membeli apa saja. Mereka yakin bahwa dengan uang mereka berhak menyiksa siapa saja.
Uang, uang, uang dan uang. Para pekerja yang bekerja untuk mereka dianggap layak untuk disiksa jika mereka telah melakukan kesalahan atau tidak sudi menuruti hajat seorang mereka. Mereka tak lagi takut kepada hukum. Bukankah uang mampu membungkam mulut hukum? Bagaimana, Mudasir? Benar kan? Uang mampu membungkam mulut hukum kan, Mudasir? Mudasir? Mengapa diam saja? Kamu tidak percaya cerita saya? Demi Tuhan, saya masih suci. Tidak ada laki-laki lain yang berani menyentuh kehormatan saya. Dan jika itu terjadi, saya bisa membunuh orang atau bunuh diri. Itu tekad saya. Lelaki satu-satunya bagi saya adalah kamu. Saya akan tetap setia dan sampai kapanpun akan mempertaruhkan kesetiaan itu. Meskipun harus berkorban nyawa. Percayalah, Mudasir. Percayalah. Mudasir. Kumohon jangan pergi, Mudasir. Mudasir. Saya butuh kamu. Nyata atau hanya hayalan itu tidak penting lagi. Saya butuh kamu biarpun kamu tidak nyata. Kamulah satu-satunya harapan. Saya tahu. Kamu marah karena dulu langsung saya tinggal pergi untuk bekerja di negeri ini. Padahal kita menikah baru 3 bulan. Tapi itulah rencana saya. Mengumpulkan modal hidup agar kita tidak sengsara. Berapa gaji paling besar seorang pembantu rumah tangga di Jakarta? Di negeri ini, saya mampu menggait 5 kali lipat dibanding saya bekerja di negeri kita sendiri. Dan itu sangat menggiurkan, Mudasir. Ya, saya tahu. Menggiurkan tapi dengan resiko yang sangat besar. Apalagi perempuan semuda saya, yang sering kamu bilang cantik dan menarik. Tapi saya sudah menghitung semua resiko. Saya yakin bisa menahan setiap godaan, sebesar apapun godaan itu. Ajaran agama menjadi pegangan, nasihat orang tua dan terutama ikrar pernikahan kita. Lakon saya terjadi di dalam dunia nyata, bukan di dunia maya, bukan di layar putih. Saya Atika. Dan saya bukan bintang film. Basir, apa kau dengar? Ada suara orang menuju ke sini. Tunggu sebentar. Mudasir, 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 di mana kamu, Mudasir? Kamu juga pergi, semua pergi. Saya ditinggal sendiri, tidak ada siapa-siapa lagi. Bahkan bayangan suami juga tega pergi meninggalkan saya. Saya rela mati kalau memang saya harus mati. Tetapi sebelum saya mati, saya wajib menceritakan dulu semua peristiwa yang saya alami ini. Entah kepada siapa, ya kepada siapa saja yang mau mendengarkan.
Saya akan menceritakan sampai rinci, sampai hal-hal paling kecil. Yang salah harus menerima hukuman, kesalahan saya harus dijelaskan. Manusia dilahirkan dengan derajat yang sama. Tidak ada manusia yang berhak menyiksa manusia lain. Nasib manusia tidak bisa ditentukan oleh manusia lain. Hanya Tuhan yang berhak menentukan nasib manusia. Saya dianiaya tanpa sebab, tanpa penjelasan. Adilkah itu? Tapi terus terang, saya sudah lelah berteriak meminta tolong dan tidak ada yang datang untuk menolong. Apakah ada yang merasa kehilangan saya? Sehari dua hari hilang masih bisa dimaklumi, tapi sebulan itu bisa saja sudah membuat masyarakat curiga. Bisa saja telah terjadi pembunuhan. Ya, apa yang saya alami ini bukan pembunuhan tubuh, tetapi pembunuhan politik, pembunuhan mental.